Bubu. Mendengar penuturan Chelsea membuat Otnal menatap intens gadis itu. Dia tentu percaya karena sejak awal dia sudah tahu semua seluk-beluk keluarga gadis itu. Jangan ragukan Otnal yang bisa mencari informasi paling pribadi seseorang hanya dalam hitungan 1 hari. Dia bisa mengetahui semua yang ada pada diri seseorang hanya dengan mengutak-atik komputernya. Apa yang terjadi pada putraku? Tanya Otnal lagi. Chelsea tampak menatap Edward. Dia sedikit enggan untuk memberitahukan hal itu pada Otnal saat ada Edward di sana. Apa tidak sebaiknya kita bicarakan di tempat lain, Dok? Tanya Chelsea seraya melirik Edward. Tidak, katakan saja semua di sini, ucap Otnal dengan tatapan datarnya. Chelsea merinding melihat tatapan dingin itu. Tentu saja dia sudah terbiasa, namun kali ini tatapan Otnal benar-benar dingin. Apalagi jika hal itu berhubungan dengan keamanan putranya. Apa tidak apa-apa, Dok? Tanya Chelsea lagi. Cak, kau ribet sekali, tinggal kasih tahu kan mudah, dasar pelin-pelan, ketus Otnal. Chelsea terdiam, dia lagi-lagi diomeli oleh pria di depannya itu. Edward, sekarang lihat Daddy. Kamu mau jelasin apa yang terjadi atau onti dokter yang pelin-pelan ini yang jelaskan? Pilih mana, Tanya Otnal dengan tegas sambil menatap wajah putranya. Tangannya memegang lembut bahu anak itu. Abang, Edward tampak ragu, dia menunduk sedih. Chelsea jelaskan, ucap Otnal. Tak ada pilihan, Chelsea harus menjelaskan kronologi yang dia ketahui tentang kejadian di sekolah. Beberapa hari lalu saya tak sengaja mendengar ucapan Monica tentang Edward yang hanya Chelsea menatap Edward, hanya seorang anak angkat, ucapnya dengan pelan. Itu memang fakta, lalu apa? Tanya Otnal. Monica mengatakan kalau perangai Edward selama ini menunjukkan kalau dia bukan anak yang dididik dengan baik. Anak tanpa ibu yang tidak tumbuh dengan benar pasti akan memiliki perilaku seperti Edward, ucapnya. Kejadian beberapa hari lalu, Edward sedang berada di taman sedang istirahat jam pelajaran. Dia bermain bersama Emily yang sudah pulang dari TK. Mereka berdua kan dijemput di waktu yang sama. Abang, Bubu mau bunga yang itu boleh? Tanya Emily sambil menunjuk sebuah bunga kertas yang dipegang oleh seseorang bocah laki-laki yang sekelas dengan Edward. Bubu mau itu. Tapi abang gak bisa buatnya, apa abang minta saja sama dia? Tanya Edward. Emily mengangguk dengan senyuman ceria di wajahnya. Bubu mau? Seru si kecil Emily. Edward tersenyum, dia menepuk pucuk kepala Emily dengan gemas. Ya sudah, ayo kita minta, siapa tahu dia mau berbagi, ucap Edward sambil menggandeng tangan Emily berjalan menuju anak lelaki itu. Coki boleh minta 1 bunganya? Tanya Edward yang datang bersama Emily mendekati anak kecil bernama Coki itu. Bunga ini? Tanya Coki sambil mengangkat bunga yang ada di tangannya. Boleh minta 1? Aku tidak tahu cara membuatnya tapi adikku menginginkannya, tanya Edward dengan lembut dan sopan. Saat mereka sedang berbicara, Chelsea ternyata sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Gadis itu selalu dengan sopan santun Edward yang terbilang masih kecil itu. Gak boleh, teriak Coki sambil menyembunyikan bunga kertas yang di belakang tubuhnya dan menatap Edward dengan tatapan benci. Tapi itu kan banyak, aku cuma minta 1 kok, ucap Edward dengan wajah memohon. Ini dibuat oleh mamaku, kamu minta saja sama mama kamu. Oh iya, kamu kan gak punya mama, makanya gak pernah dijemput dan gak dibuatkan bunga. Kasihan banget, ibu guru bilang kalau kamu itu anak nakal, ucap Coki yang entah belajar dari mana tapi sudah mulai menyebarkan kebencian. Edward dan Emily terkejut mendengar ejekan Coki. Spontan anak kecil itu menutup telinganya, dia tak mau adik kecilnya mendengar ucapannya itu. Jangan bicara begitu di depan adikku, ketus Edward. Oh, Bu Guru Monica bilang kamu itu bukan anak baik. Terus dia bukan adik, dia punya mama dan kamu enggak? Enggak mau ya temenan sama yang enggak punya mama. What? Lagi-lagi Coki mengajak Edward dan menjelek-jelekkan diri Edward di sana. Bubu, maaf ya, abang gak dapat bukannya, kita pergi saja, ucap Edward sambil membawa baby Bubu dengan wajah sendu. Abang, jangan sedih, lirik Emily dengan mata berkaca-kaca. Dia bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh Edward saat ini. Ada Bubu, jangan takut nanti Bubu bilangin ke papa, biar dia dihukum, celutuk Emily sambil menggenggam tangan Edward.
Gak apa-apa, ayo pergi, ajak Edward. Namun tiba-tiba, pluk, kok main lempar? Gumam Chelsea yang menatap mereka dari kejauhan. Punggung Edward dilempar batu kerikil oleh anak-anak lain yang juga tak menyukai Edward. Entah apa alasannya, jelas terlihat mereka anak-anak orang kaya yang dididik menjadi angkuh sejak dini. Gak punya ibu gak usah sekolah, pantas perangainya begitu. Gak punya mama sih, kita gak mau temenan sama yang gak punya mama. Ih, aneh anak jelek, aneh. Berbagai ejekan diterima anak kelas 3 SD itu. Edward melindungi Emily di depan tubuhnya dan jadi perisai bagi gadis manis itu. Abang, kenapa mereka jahat? Lirik Emily, dia menatap mata Edward yang berkaca-kaca menahan tangisnya sekuat tenaga. Gak apa-apa, abang jagain kamu kok, ucapnya sambil berusaha tersenyum. Anak jelek gak punya ibu, pantas aja begitu. Ledakan dan tawa terdengar di taman itu. Chelsea yang tak tahan mendengar ingin beranjak ke sana. Namun anak kecil yang dijemputnya tiba-tiba menangis, membuat Chelsea tak bisa meninggalkan bocah itu. Begitu dengan Edward, dia tak tahan mendengar ejekan dan menahan rasa sakit di hati dan tubuhnya. Dia selalu menahan dirinya seperti saat ini. Anak pungut, dedinya pasti udah bodoh memungut anak jelek seperti dirimu. Kau itu berbeda dasar anak alien. Dedinya juga kan alien. Dedi, Edward juga diejek. Gak tahan lagi, Edward mengamankan Emily ke pinggir taman. Dia berbalik dan menatap tajam mereka satu persatu. Diambilnya beberapa batu kerikil dan digenggamnya dengan erat-erat. Edward benar-benar marah. Mereka boleh saja mengejek Edward, tetapi kalau sampai hal itu melibatkan dan melukai orang-orang yang disayangi, maka jangan salahkan Edward kalau dia membalas perbuatan mereka. Kenapa kalian jahat padaku? Pekik bocah itu, dia melempari mereka dengan batu kerikil yang dia pegang sekuat tenaga. Wah, sakit. Mereka menangis karena terkena lemparan batu dari Edward. Edward melempari mereka lebih kuat daripada yang mereka lakukan sebelumnya. Apa yang kau lakukan, Edward? Suara seorang wanita yang tak lain adalah Monica menghentikan Edward. Miss Monica, rengek anak-anak itu sambil menangis dan menghampiri Edward seolah mereka adalah korban. Ada apa ini? Tanya wanita itu. Edward membuli kami, Miss Hicks, ucap mereka. Tidak, aku tidak membuli mereka, mereka yang memulai. Pekik Edward sambil menatap kesal ke arah mereka. Dasar anak bodoh, berani sekali kamu membuat keributan di sekolah ini. Anak yang tidak punya ibu memang seperti dirimu. Dasar anak pungut bodoh, kenapa kamu memukuli teman-temanmu? Monica malah memarahi Edward tanpa menanyakan sebabnya. Bukan aku yang mulai, ucap Edward menahan air matanya. Diam kau. Dengar ini, kau tidak akan bertahan lama di rumah keluarga Park. Kau pasti akan diusir karena perangai burukmu. Kau hanya anak pungut yang tidak jelas asal-usulnya. Bahkan kau menyusahkan dedimu, ucap Monica yang dengan gamblangnya berkata kasar seperti itu. Abang gak seperti itu. Kali ini Emily menangis dan berteriak pada mereka. Berdiri di depan Edward, Monica terdiam menatap anak kecil itu. Dia tahu siapa Emily, anak pria terkaya dan wanita terhormat di kota itu. Tak mungkin dia mengusik bocah itu. Nak, yang Miss bilang itu benar, kamu seharusnya tidak berteman dengan dia. Dia tidak selepel dengan anak seperti dirimu, ucap Monica. Miss yang tidak selepel dengan kami, teriak bocah itu dengan tatapan dingin dan tajam, persis seperti papa dan kakeknya jika sudah marah. Monica, apa yang kau lakukan?